sama. Kemudian tarifnya, aktivitasnya baru yang berbeda. Aktivitasnya ini tergantung yang ini. Tadi kan ada per jam, masing-masing jamnya. Oke. Kalau AW dia pakai yang ini, kalau SZ dia pakai yang ini. Jadi habis tahu cost per unitnya, terus dikalikan jumlah jamnya masing-masing produk. Nah, setelah ketemu, terus dikalikan, habis dikalikan overhead per unitnya tinggal dibagi. Karena dia 10.000 unit, maka dia dibagi 10. Oke. Kan tadi aktivitas tarifnya dikali aktivitas sama dengan 1 juta. Kemudian dia memproduksi 10.000 unit. Jadinya overhead per unitnya 100. Ini 10.000 unit. Totalnya gini. Ini per unit, oke? Oke. Itu berlaku untuk si AW dan si FZ. Kemudian laba yang diperoleh perusahaan, ya tinggal dimasukin aja. Harganya berapa, cost utama berapa, overhead pabriknya yang beda. Yang habis setelah kita hitung tadi, dia masuk overheadnya. Itu berlaku untuk si AW dan FZ. Oke. Sebenarnya untuk yang PBC, cara yang lebih singkat, misalnya tidak disuruh menjabarkan dan disuruh langsung mencari disuruh langsung mencari cost utama, langsung saja 155 ini dikalikan dengan 5 jam. Iya. Bisa dipahami? Iya. Yang PBC 155 kali 5 jam. Jadi kita tinggal kan langsung ketemu kan, overhead pabrik. Nggak usah dikalikan jam kerjanya dan apa. Itu kalau cara cepatnya langsung dikalikan. Itu untuk nyari per unit, jangan lupa. Tapi kalau nanti ditanyanya nggak per unit, keseluruhan, ya pakai dikalikan. Oke. Sudah. Lalu sekarang kita membahas manajemen cost berbasis aktivitas. Bagian dulu kan? Iya. Jadi ABM itu pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. ABC merupakan sumber informasi bagi ABM. Kemudian juga menjadi penetapan cost produk. Sedangkan ABM berguna untuk mengurangi cost dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. ABM juga merupakan dimensi cost atau cost dimension dan dimensi proses. ABM terdiri dari 2, yaitu dimensi cost dan dimensi proses. Untuk penerapan ABM, tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang menyajikan informasi tentang cost yang akurat berdasarkan ABC. Yang kedua, mengurangi cost dengan mendorong dan mendukung usaha perbaikan yang berkelanjutan atau yang disebut proses value analysis. Sekarang teman-teman coba dibuka gambar 8.4, di situ halaman 827. Jadi model ABM dia menggabungkan antara PVA atau proses value added dengan ABC atau activity based cost. Kalau activity based cost dia membebankan cost sesuai dengan aktivitasnya.
tujuannya untuk memperbaiki keputusan. Jadi kalau kosnya aktivitasnya seperti ini, kosnya seberapa, jadi lebih efisien. Lah kalau PVA dia sudah tahu kosnya segini, tapi bagaimana caranya biar kosnya itu bisa lebih rendahkan lagi, bisa dikurangi lagi, seperti itu. Jadi ABM itu fungsinya untuk lebih efisien, juga lebih hemat. Betul. Perencanaan sistem. Jadi untuk melakukan perencanaan sistem, maksud dan tujuan sistem ABM ini teman-teman baca aja, nanti baca. Ada juga posisi bersaing organisasi masa kini dan yang diinginkan, semuanya ada di halaman 827. Kemudian penyebab kegagalan penerapan ABM. Yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua, gagal mengintegrasikan sistem. Sedangkan untuk PVA, analisis penggerak mencari akar permasalahan, jadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya cost aktivitas. Yang kedua, berkaitan dengan input, sumber daya, dan output atau hasil produk. Kemudian ukuran output, yaitu frekuensi suatu aktivitas dalam waktu tertentu, kemudian disebut penggerak aktivitas atau activity driver. Yang kedua, analisis aktivitas atau mengidentifikasi dan identifikasi dan pembebanan, melakukan proses identifikasi, pemaparan, dan evaluasi terhadap aktivitas organisasi. Analisis aktivitas menghasilkan aktivitas apa yang dilakukan, berapa orang yang melakukan, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, pembebanan nilai aktivitas ke organisasi. Kemudian saat kita melakukan pengukuran kinerja, kita bisa kita juga mempunyai sistem Kaizen, yaitu analisis aktivitas dengan mengeliminasi cost melalui eliminasi aktivitas, pemilihan aktivitas, pengurangan aktivitas, dan penyatuan aktivitas. Jadi aktivitas itu bisa dieliminasi atau dihilangkan. Kalau dia cost-nya terlalu tinggi atau dia nggak efisien, bisa dihilangkan selama tidak mengganggu. Kalau pemilihan, dipilih mana aktivitas yang lebih menguntungkan, ya diutamakan, semacam itu. Kalau pengurangan aktivitas bisa dikurangi, ya mengurangi aktivitasnya aja, tapi tidak mengeliminasi. Kalau penyatuan aktivitas ya, eliminasi dengan pengurangan aktivitas kan hampir sama ya. Kalau eliminasi aktivitas kan aktivitasnya nggak ada lagi, dihilangkan gitu ya. Dihilangkan. Iya, dihilangkan. Dikurangkan sama aja. Kalau dikurangi masih ada tapi nggak sering, misalnya gitu, lebih kecil. Kasarannya misalnya ekstrimnya ada aktivitas memproduksi, mengurangi produksi dengan menghilangkan produksi kan beda. Menghilangkan memang dihapuskan ya. Berarti nggak ada produksi sama sekali, Mengurangkan mungkin sedikit produksi. disedikitkan, semacam itu. Oke? Tapi tentunya bukan itu contohnya. Itu kalau organisasi nggak produksi ya buat apa gitu, kalau perusahaan itu contoh ekstrimnya. Kemudian ada pengukuran kinerja aktivitas. Jadi yang diukur itu kalau ABM nggak cuma finansial saja, nggak cuma keuntungan saja, tapi juga non finansial. Yang diukur apa? 3 hal, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Efisiensi berarti berhubungan dengan input dan output. Inputnya kalau bisa inputnya biasa, outputnya besar,
atau inputnya